Pergi, masuk pergi. Datar gue foto Udah doang. bocorin mah udah keluar. Muka lu. Gila. Seperti apa bang kemarin? Seperti apa bang pemeriksaan Laura hari ini bang? Ya alhamdulillah Laura diperiksa didampingi pamannya. Jadi salah satu pamannya dan salah satu kakaknya Niki, tapi kakaknya Niki ada di luar. Yang mendampingi di atas adalah adiknya Nikita. Jadi tadi informasi pada saat saya tadi di atas ada tambahan pertanyaan dari awalnya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Humas sekitar 20, tapi setelah itu akhirnya ada 45 pertanyaan. Dari proses 45 pertanyaan itu kan pasti terkait dengan proses peristiwa yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Ya, beberapa hal yang sudah disampaikan termasuk peristiwanya, tentang isinya, ya mohon maaf kalau isinya saya tidak bisa menjelaskan. Yang jelas dia diperiksa sebagaimana yang ditentukan, dia didampingi oleh keluarganya. Jadi dalam hal ini orang tuanya, karena kebetulan kita ada keperluan lain, sebagaimana yang Anda tahu adalah adiknya. Jadi diwakili oleh keluarga yang senasab. Seperti itu, proses lebih lanjut nanti Anda bisa tanyakan kepada penyidik melalui Humas. Setelah ini prosesnya seperti apa. Yang saya harapkan dengan adanya proses hari ini, maka semakin cepat prosesnya supaya ada hal yang menjadi kepastian hukum dalam proses yang bergulir sejak dilaporkan pada bulan September tahun 2024, seingat saya seperti itu. Bang, apakah ayah kandung Laura mendampingi? Maksudnya? Ayah kandung Laura sendiri mendampingi? Enggak. Yang mendampingi adalah adiknya Nikita Mirzani. Apa harus saya ulang lagi? Bang untuk Kondisi Laura bang mungkin saat diperiksa. Baik, alhamdulillah dia sehat. Ya biasa lah ya, dia ditanya dia jawab. Apapun pertanyaannya dia jawab. Jawabannya seperti apa, insya Allah yang bisa menjelaskan itu adalah penyidik. Sebetulnya saya hanya menyampaikan ada 45 pertanyaan saja. Isi pertanyaan saya tidak boleh sampaikan karena ini yang diperiksa adalah anak di bawah umur seperti itu. Untuk komunikasi sebelumnya dengan Niki seperti apa bang? Kalau itu saya tidak sempat bertanya ya, tapi tadi saya telepon Niki, kan kemarin dia bilang kalau sempat bang saya akan datang, tapi setelah itu dia telepon, dia belum selesai syuting, dia berharap dari paman kakaknya si Edwin, dan setelah itu Edwin bilang supaya adiknya yang datang. Jadi ada 2 orang yang mendampingi sebagai perwakilan secara nasab, Edwin dan Lintang. Untuk pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, kira-kira dari Lauranya sendiri menjawab dengan seperti apa? Ya, dia jawab. Tapi isinya kan saya tidak boleh sampaikan. Ya. Tapi kalau seandainya besok Anda bertemu dengan penyidik diwakili oleh Humas, mungkin Humas bisa menjelaskan. Karena kan pun seandainya kita tahu ada batasan pada saat proses hukum terhadap anak di bawah umur. Jadi nggak boleh kita sampaikan. Yang jelas prosesnya adalah sah. Karena dia didampingi oleh keluarganya dari Laura, yaitu adalah pamannya sendiri, dan juga ada dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Artinya proses hukum ini sudah sah terhadap proses anak yang bermasalah secara hukum, karena harus didampingi orang tuanya. Orang tuanya sudah diwakili oleh adiknya Nikita Mirzani dan kakaknya Nikita Mirzani. Untuk kondisi dari Laura sendiri seperti apa? Apakah sudah stabil atau? Kalau saya bukan ahli di bidang membaca seseorang stabil dan tidak stabil. Coba mungkin Anda tanyakan
kapan proses hukumnya. Kalau saya mencoba untuk menjawab itu saya masuk kepada ahli psikiater nantinya. Saya ahli hukum. Bang, kalau misalnya dilihat dari Laura, apakah ada penyesalan bisa kenal dengan VA? Kalau Anda ketemu Laura nanti Anda tanyakan. Karena saya tidak mungkin bisa membaca hati seseorang. Tapi dari 45 itu jawabannya Laura menguatkan laporan rekan Niki atau seperti apa, Bang? Itu kan pokok perkara. Jawabannya nanti. Pada saat sidang Anda akan tahu semua apa yang ada di dalam jawaban tersebut. Karena nanti pada saat proses, saya berbicara proses ya, saya tidak bicara perkara ini. Dalam sebuah proses di pengadilan, ada yang namanya berkas perkara. Berkas perkara itu terdiri dari pemeriksaan para saksi semua dan juga dilampirkan barang bukti. Nah, di situ apa yang saksi sampaikan, jelaskan, terangkan, semuanya ada secara lengkap. Nah, biasanya berkas perkara itu akan diterima oleh terdakwa karena itu diminta dan itu sesuai dengan aturan KUHP. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak mungkin ditutupi karena berkas itu akan berbicara. Saksi A misalnya akan menjelaskan seperti apa, saksi B akan menjelaskan seperti apa, itu semuanya ada. Kalau saat ini saya ada larangan karena yang menjadi pihak atau orang yang diperiksa subjeknya adalah anak di bawah umur. Jadi saya tidak bisa menyampaikan. Yang bisa saya sampaikan, saya ulangi 45 pertanyaan. Bang, Laura sendiri masih di atas apa sudah kembali ke rumah aman? Saya coba akan cek nanti. Yang jelas tadi pada saat proses penandatanganan, saya langsung diberi informasi, saya harus menyampaikan kepada teman-teman semua, prosesnya sudah selesai, lebih lanjut saya harus mengecek lebih detail seperti apa. Tapi bisa bertemu atau tidak, Bang? Kira-kira, Bang? Siapa? Kalau saya bertemu. Dengan orang dengan yang teman-teman. Kan anak di bawah umur. Kira-kira Anda yang lebih tahu lah. Kadang Anda juga memoto, Anda kasih tutup mukanya. Betul. Artinya teman-teman wartawan ini lebih pintar bagaimana menghadapi anak di bawah umur. Jadi nggak perlu ditanyakan gitu. Karena Anda jawab sendiri. Abang, setelah Laura ada Nah ini bagus pertanyaannya. Tanya ke Humas ya. tidak Bagus pertanyaannya. Tapi kalau saya yang jelaskan, saya jadi penyidik nanti. udah ada informasi dari penyidik ke Abang, maksudnya ada lagi yang dipanggil dari pihak ini kan? Kalau saksi lagi, sepertinya tidak. Cukup ya, Bang, ya? Sepertinya tidak. Tapi kalau ada pihak, nah itu tanya, siapa itu, kapan? Untuk Laura sendiri cukup artinya? Nanti itu penyidik, apakah diperlukan tambahan, ataukah nanti ada hal-hal lain, terus setelah ini siapa yang akan diperiksa, itu saya pikir hak sepenuhnya ada di tangan penyidik. Biasanya Ibu Humas lebih banyak tahu. Bang, kabarnya besok Eda mau diperiksa juga tapi melalui Zoom. Sampai Yang di luar yang di, kenapa katanya ada juga akan apa? dimintai keterangan. Yang meminta keterangan, Dari apa penyidik? Yang mengajukan itu dari pihak Padang. Nah, terus Ya, Abang udah tahu Info tersebut. itu. saya nggak tahu caranya bagaimana. Via Zoom kabarnya, Bang. Biasanya yang biasa, Mm-mm. memang sidang perdata. Memang ini sidang, bukan? Oke. Yang saya tahu ya, menurut hukum, proses pemeriksaan terhadap seseorang itu setelah diperiksa semua, ada namanya berita acara pemeriksaan. Di dalam berita acara pemeriksaan itu ada yang namanya tanda tangan kecil, namanya paraf. Pada saat tanda paraf, habis itu semua diparaf semua, baru tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah bisa menandatangani melalui handphone? Satu. Yang kedua, tanda tangannya harus basah. Yang terpenting, semua saksi yang diperiksa di dalam proses tindak pidana itu harus berhadapan langsung dengan penyidik. Artinya penyidik tidak berhadapan dengan HP. Kalau berhadapan dengan HP, itu melanggar KUHP. Seperti itu. Ya, ada proses. Saya tidak akan berbicara secara pidana. Saya hanya berbicara secara perdata bahwa setiap proses terhadap orang dari luar negeri atau perusahaan dari luar negeri manakala ingin beracara di Indonesia harus mendapatkan
legalisasi surat kuasanya atau apapun dokumennya melalui kedutaan besar. Contoh, misalnya kita menggugat seseorang A dari warga negara mana. Di perusahaannya itu harus didaftarkan, dilegalisasi kuasa dari lawyer tersebut di kedutaan besar di negara tersebut. Setelah itu dibawa ke Indonesia, didaftarkan lagi dengan kedutaan besar yang ada dari perwakilan tersebut. Baru bisa beracara. Itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Ada lagi beberapa negara yang menggunakan konvensi apoistel. Jadi tidak perlu melibatkan kedutaan, tapi cukup melibatkan notari publik. Artinya tidak semudah itu untuk beracara di Indonesia atau sebaliknya orang Indonesia beracara di negara lain. Itu dalam proses perdata. Dalam proses pidana akan melibatkan, karena yang diperiksa itu pasti harus dalam keadaan bebas. Untuk membuktikan seseorang bebas itu pasti akan melibatkan. Tidak mungkin seseorang diperiksa sendiri, tapi tidak ada yang mendampingi. Biasanya melibatkan kedutaan. Tapi yang terpenting bahwa manakala seseorang ingin menghadirkan saksi yang meringankan, tolong bawa saksi itu, ini Polres Metro Jakarta Selatan, seingat saya ini Jalan Wijaya. Ya, jadi bawa saksi itu ke sini, diperiksa di lantai 3, nggak perlu satu, yang banyak. Tidak mungkin dilarang, pasti diakomodir karena sesuai dengan KUHAP. Ya, itu saya jawab secara lengkap pertanyaannya. Abang, terkait Kaniki sendiri udah ada respon belum dari Kaniki? Apa pemeriksaan Laura sudah selesai? Apakah Baru sudah saya atau telepon. apa gitu? Apa responnya Bang dari Niki? Barusan saya telepon. Ya, Responnya nanti saya tanya lagi. Yang jelas Nick sudah selesai. Saya sampai di situ saja. Kaniki responnya jawabnya? Ya, saya kan nggak pakai telepon, masa telepon melihat respon? Enggak. Didengar suaranya, iya. Iya, Suaranya saya dengar. Kalau respon harus ketemu sama Niki saya. Ya, apa? Nanti apa saya jawabannya? ketemu, saya lihat bagaimana Jawabannya seperti apa mungkin? jawabannya dia. Udah selesai, Bang. Udah selesai. Nih ada 45 pertanyaan. Kedengarannya alhamdulillah lega atau seperti apa gitu Bang? Nanti saya tanya lagi. Tapi saya tadi telepon Nick udah selesai dan saya akan ke atas lagi habis itu. Bang, berarti ini Laura akan dibawa lagi kembali ke rumah aman? Pasti. Karena sejak saat itu dia memang dibawa perlindungan Dinas Perempuan dan Anak. Jadi seperti itu, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini untuk keberapa kali sih Laura diperiksa? Ini adalah pemeriksaan dalam proses penyidikan baru ini. Baru sekali. Ya, jadi proses itu kan ada 2. Penyelidikan sudah. Saat ini adalah penyidikan. Jadi dalam penyidikan ini nanti setelah ini pasti akan diperiksa. Siapa itu nanti humas yang tahu. Dari penyidik akan memanggil orang yang dilaporkan. Itu secara hukum seperti itu. Apakah nanti memanggil juga ahli? Nah, itu saya pikir dari pihak penyidik akan memanfaatkan semua apa yang dibenarkan oleh KUHAP. Manakala memang dibutuhkan ahli, entah ahli pidana, apakah ahli kedokteran dan sebagainya, itu pasti penyidik akan menggunakan hak yang diberikan oleh KUHAP untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja yang dianggap perlu dan penting dalam proses hukum saat ini. Bang, Laura di rumah aman sampai persidangan selesai atau gimana, Bang? Kalau itu akan ditentukan kemudian, ya, karena saat ini memang ada di rumah aman pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan juga saya sudah ulangi kembali, saya ingatkan, saya sama Nikita Mirzani pernah ke LPSK dan itu saat ini masih dalam proses untuk melengkapi beberapa keperluan-keperluan, dan itu sudah disampaikan oleh penyidik keperluan apa yang diminta, termasuk adalah keterangan dari ahli. Jadi bukan hanya sekedar dokumen pemeriksaan, berita acara pemeriksaan atau resum dari penyidik, tapi juga meminta pendapat ahli dalam proses kasus ini supaya LPSK bisa mengambil sikap untuk secara maksimal
memberikan perlindungan. Selain Laura yang saya daftarkan dan saya mintakan dilakukan perlindungan melalui LPSK, saya juga meminta kepada ada 3 orang yang juga sudah diperiksa, sudah menandatangani berita acara di LPSK dan saat ini dalam proses penelaah. Ada 3 saksi. Ada 3 saksi yang sudah menandatangani permohonan dan berita acara di LPSK. Dia datang, saya dampingi. Terus kemungkinan dalam waktu dekat juga kalau memang saksinya ada di Jakarta, akan saya bawa juga untuk supaya dia ada di bawah pengawasan dan perlindungan LPSK. Kenapa? Karena semua saksi yang kita khawatirkan terjadi sesuatu, saya mohon supaya LPSK dapat memberikan perlindungan. Perlindungannya bisa dalam perlindungan melekat, bisa juga dalam perlindungan monitoring. Saya sampaikan berkali-kali, kalau saat ini mungkin tidak begitu krusial, tapi saat sidang, setelah sidang itu yang sangat mengkhawatirkan. Abang 3 orang itu termasuk yang waktu itu abang ngomong 1 orang udah minta perlindungan atau termasuk diantaranya? 3 itu 2, 3, jadi 3 ya, artinya 2 orang sudah mengisi, 1 orang saksi. Semua 3-tiganya itu saksi yang sangat vital. Berarti ya termasuk yang waktu abang awal ngomong. Iya. Jadi belum ada tambahan ya. Jadi tambahannya itu kalau bersama Laura berarti 4. Nah, saya akan meminta 1 lagi supaya diberikan perlindungan. Karena saksi ini juga kalau Anda mendengar, supaya saya berharap semua saksi supaya dimonitoring. Karena LPSK itu ada sistem monitoring. Jadi kalau monitoring diawasi dia. Diawasi, diikuti atau bagaimana, saya nggak tahu teknisnya. Saya bilang mereka-mereka yang kita khawatirkan setelah dia memberikan kesaksian di persidangan, itu yang perlu diberikan perlindungan. Tapi dari sekarang saya mohon dilakukan monitoring. Jadi mereka memberikan nomor telepon. Jadi ini kapan saja jika ada hal-hal yang mengkhawatirkan, Anda bisa telepon nomor ini 24 jam, kata LPSK seperti itu. Oke, makasih Bang. Terima kasih, Bang. Saya terima kasih banyak, mohon maaf sampai malam. Ya. Bang, gantian dong. Gantian. Aku belum